Haleluya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudari sekalian? Kita boleh dapat berkumpul kembali pada hari Minggu ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian penyembahan, Kau Allah yang besar. Kita sama-sama katakan, Kau Allah yang besar. Pada pagi hari ini semuanya dari berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ungkapan rasa syukur kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Engkau tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami yakin percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah? Baik. Kabar baik diberkati Tuhan luar biasa tentunya. Mari kita bersuka cita. Kita nyanyikan lagu Kau Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus.
buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, lagi di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji membesarkan namamu ya Tuhan. Kami rasakan Engkau sungguh baik. Anugerahmu besar, pimpinan kemurahanmu di dalam kehidupan kami. Sampai pada minggu ini kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan namamu. Walaupun kami berpisah tempat di rumah masing-masing, tetapi kami yakin Tuhan Engkau ada di dalam ibadah kami. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena di mana ada 2-3 orang berkumpul atau sendirian, ada Roh Allah yang bekerja. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Di firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Jadi tema hari ini adalah kediaman kita di sorga yang kekal. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekali difirmankan, pasti terjadi. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat 1. Bunyinya demikian, saya akan bacakan, saudara silakan baca di depan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Saudara, artinya firman Tuhan ini di mata manusia, kita yang hidup di muka bumi ini, di dalam dunia ini, kita sedang berkemah. Walaupun itu rumah yang mewah, walaupun itu rumah yang sederhana, bahkan ada orang hidup di bawah kolong jembatan, di hadapan Tuhan sama, semua sedang berkemah di dalam bumi ini. Yang Tuhan lihat adalah hati kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan janji bahwa kita orang yang percaya, Tuhan menyediakan tempat di surga sana. Saudara, kita yang berkemah di muka bumi ini, di dalam dunia ini, berkemah ada 2. Ada kemah orang yang percaya kepada Tuhan dan kemah yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya khusus berbicara buat kita yang percaya kepada Tuhan. Berkemah, saudara, artinya saya berikan contoh kepada anak-anak sekolah yang berencana berkemah atau akan membuat acara
berkemah, mereka akan membawa persiapan-persiapan, terutama tenda mereka harus bawa, bahkan obat-obatan. Dan persiapan kalau zaman dulu mereka membawa panci, kompor, sapu, untuk artinya mereka berdikari selama berkemah. Dan saudara, saya kasih contoh kedua, tentara di dalam pendidikan untuk masuk dalam tentara, untuk jadi tentara, saudara. Saya lihat mereka itu harus dalam satu pendidikan pelatihan di suatu tempat terbuka, dan mereka harus membawa persiapan. Mereka membawa tenda, mereka membawa tenda untuk berkemah di sana, dan membawa semua persiapan yang ada. Nah, dua contoh ini itu adalah sebagai kita di bumi ini, di dalam dunia ini sedang berkemah. Kita sedang membuka tenda dan berkemah. Di mata Tuhan, orang berumahnya miliaran atau rumahnya ratusan, harta kekayaannya ribuan, di hadapan atau yang sangat sederhana, di hadapan Tuhan sama sedang berkemah, saudara. Di hadapan Tuhan, di hadapan mata Tuhan itu sama semua kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Sebab itu di dalam firman Allah ini berkata, karena kita tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Nah, saudara, tadi saya berikan contoh pramuka atau tentara yang berkemah sekian waktu, bersedia di sana. Dan selesai dalam perkemahan, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Tentunya perkemahan tenda itu dibongkar dan mereka harus pulang ke rumah masing-masing. Tetapi saudara, selama berkemah itu mereka punya beban. Beban harus menghadapi tantangan-tantangan, diajar supaya bisa berdikari. Dan selesai itu mereka bongkar kemahnya, mereka pulang ke rumah. Ini adalah satu contoh, saudara. Firman Tuhan berkata, kita berkemah di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, dan satu saat kemah itu akan dibongkar oleh Tuhan. Artinya dunia ini akan lenyap, saudara, dan kita harus kembali ke sorga. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, waktu sesudah bangkit, dia akan naik ke surga. Yesus berkata, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat kepada orang percaya, untuk orang yang percaya. Dan sesudah itu dia akan kembali dan menjemput saudara dan saya untuk sama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, kemah kita, rumah-rumah yang mewah, harta kekayaan satu saat dibongkar oleh Tuhan. Tapi kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan sudah punya tempat di dalam kerajaan sorga. Kata firman Tuhan, yang rumah kita, kediaman kita di surga bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Tuhan sendiri. Kita kembali baca ayat yang pertama ini. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Kemuliaan Tuhan buat saudara dan saya. Kita bersyukur janji Tuhan bahwa kita sudah punya tempat di dalam kerajaan sorga. Kita harus imani itu. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita sudah punya tempat di dalam kerajaan sorga, saudara. Bukan tangan manusia yang membangun, tetapi Yesus sendiri. Karena selama kita berada di kemah, selama kita berada di kemah di bumi ini, saudara,
ayat yang kedua berkata, ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh sampai di situ. Selama kita di dalam dunia ini, kita mengeluh. Selama kita berkemah di dalam dunia ini, kita mengeluh. Ada pengeluhan. Dan semua pengeluhan itu kita serahkan kepada Tuhan yang punya surga yang kekal, yang memberikan damai dan sukacita. Kita baca kembali di dalam ayat yang keempat. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Berkata demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan sampai di situ. Jadi selama Tuhan tahu, selama kita berkemah, ada di dalam kemah di muka bumi ini, walaupun saudara kemah itu sekali lagi mewah dan sedang, bahkan yang paling sederhana saudara, tetap ada beban dan ada pengeluhan, ada tekanan. Apakah itu tekanan ekonomi? Apakah itu tekanan di dalam usaha kita? Apakah tekanan di dalam yang kita kerjakan? Namanya tekanan batin tetap ada. Dia orang kaya, orang yang sederhana, atau orang yang susah juga, sama-sama ada tekanan batin. Selama di dalam dunia ini kita berkemah, ada pengeluhan dan ada tekanan di dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang setia kepada Tuhan, kita yang setia beribadah kepada Tuhan, kita yang melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Tuhan berkata, firman Tuhan kita lakukan ringan, tidak berat. Asal kita lakukan dengan iman. Itu adalah perintah-perintah firman Tuhan. Saudara, semua yang ada di bumi ini akan lenyap. Kemewahan semua. Orang kaya, orang sedang, orang di bawah sedang, saudara. Semua mempunyai beban sendiri. Tapi kita punya Yesus yang menaungi kita. Tuhan berkata dia akan memberikan damai dan sukacita kepada kita. Sehingga segala beban, segala yang menjadi tekanan batin kita, kita serahkan kepada Yesus. Yesus adalah pengharapan kita. Hanya kita bisa lari kepada Yesus. Sebab itu, saudara, kita kuat di dalam Tuhan. Tidak tahu kapan kemah kita, dunia ini akan dibongkar oleh Tuhan. Tapi satu hal, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing yang sudah disiapkan oleh Yesus. Rumah sudah selesai dan Tuhan menjemput saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan. Sebab itu, selagi kita berada di dalam dunia ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, usaha kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Nikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati, tapi ingat, jangan nikmati sendiri. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengembalikan milik Tuhan. Kita mengembalikan persembahan-persembahan berupa kolekte. Kita membantu segala kegiatan pekerjaan Tuhan. Itu yang kita syukurkan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan sudah limpahkan berkat kepada kita. Biar kita nikmati selagi Tuhan belum membongkar semua. Tapi kita nikmati semua itu di dalam Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati di dalam segala kehidupan kita. Di dalam usaha kita. Di dalam dunia ini. Kata firman Allah, kita menghadapi banyak tekanan, beban yang ada. Sebab itu kita harus banyak berdoa. Jadi sebelum
dunia ini, sebelum kemah kita dibongkar, kita harus berusaha, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Kita buka di dalam Kolose pasal yang keempat. Jadi saudara, dengan iman kita, percaya kita, setia kepada Tuhan, kita lakukan perintah-perintah Tuhan, itulah yang menentukan kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Kita harus di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-2. Kolose 4 ayat 2. Berkata demikian, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Puji Tuhan. Berdoa, berjaga-jaga, dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka semua beban, semua tekanan yang kita alami selama kita berada di kemah di dalam dunia ini, Tuhan akan angkat dan memberikan sukacita kepada kita. Karena ada ayat firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban dan menanggung berat. Tuhan akan ambil segala beban itu, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan damai dan sukacita. Haleluya. Sebab itu selama kita di kemah, di dalam bumi ini, sebelum dibongkar oleh Tuhan, kita harus bertekun di dalam doa, berjaga-jagalah di dalam setiap saat. Artinya berjaga-jaga itu saudara, kita menghadapi tantangan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita menghadapi percobaan, godaan supaya kita jauh daripada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan dengan satu cara, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Inilah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-11, Lukas 11 ayat yang ke-28 berkata demikian. 11 ayat 28. Tetapi ia, yaitu Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Puji Tuhan. Harus kita dengar firman Tuhan dan pelihara firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita dengarkan itu pelihara baik-baik. Sambil kita pelihara dengan cara kita berdoa dan berjaga-jaga, bersyukur kepada Tuhan, maka firman itu terpelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mengerti bahwa satu saat kemah yang ada di muka bumi ini akan dibongkar oleh Tuhan. Kemah miliaran kah? Rumah bermiliaran? Kekayaan bermiliaran? Atau beratusan juta? Atau ribuan juta? Atau yang paling kecil, semua itu akan dibongkar kemah-kemah. Ingat, satu hal, kita pulang ke rumah Bapa, kita sudah punya kediaman yang kekal di Haleluya. dalam kerajaan sorga. Amin. Inilah yang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus kuat, kita harus semangat. Di dalam dunia ini banyak pengeluhan, banyak tantangan, banyak tekanan batin. Tetapi kita punya Yesus yang penuh harapan, janji-janji Tuhan, yah dan amin, yang kekal buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah yang ada. Kita akan masuk di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Walaupun sampai saat ini kita masih melalui online, kita belajar bersyukur di dalam Tuhan. Tidak ada pengeluhan-pengeluhan.
Karena Tuhan masih memberikan jalan keluar buat kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, mengucap syukur di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pimpinan dan kuasa-Mu, atas firman-Mu yang Tuhan memberikan pengertian buat kami. Karena di saat-saat ini ya Tuhan, banyak pengeluhan-pengeluhan, banyak tantangan hidup. Oh Tuhan, banyak tertekan batin dengan keadaan yang ada. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau ada terus bersama kami. Amen. Roh Haleluya, Kudus Yesus. menyertai kami. Amen. Roh Kudus menguatkan kami, Amen. memberikan Haleluya. semangat buat kami, Haleluya. mengingatkan kembali melalui firman-Mu yang hidup. Haleluya, Firman-Mu Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami, dan kami mau belajar memelihara firman-Mu. Haleluya, Kami haleluya. mau melakukan firman-Mu, Haleluya. karena kami lakukan dengan iman itu ringan semua. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengetahui bahwa janji-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amen, amen. Dan Haleluya. janji-Mu itu tidak pernah gagal. Sebab itu Tuhan, kami belajar bertekun di dalam doa. Kami belajar bersyukur kepadamu, mengucap banyak terima kasih kepadamu, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau jaga dan lindungi. Oh Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, hari Minggu yang kedua ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur di rumah masing-masing, bahkan kepada saudara-saudara di dalam Tuhan, di mana saja mereka berada, yang dapat mengikuti firman Tuhan, mengikuti ibadah pada hari ini bersama kami. Kami yakin Tuhan Engkau ada bersama Amen. mereka, Haleluya. dan Tuhan sudah memberkati Haleluya, mereka. Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kuatkan terus kami ya Tuhan. Tetap kami setia dan memelihara firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami setia beribadah kepadamu, sehingga di dalam segala usaha-usaha kami Tuhan buka jalan dan memberkati. Amen. Kesehatan kami Tuhan Engkau melindungi dengan kuasa Amen. tangan-Mu. Haleluya, Kami Yesus. boleh merasakan kemenangan terus hari Haleluya. demi hari. Kami merasakan penjagaan daripadamu. Haleluya. Menghadapi situasi keadaan dunia yang ada, Tuhan berikan kemenangan, damai dan sukacita. Amen. Haleluya. Sehingga apa saja yang kami usahakan berhasil. Amen. Karena Tuhan menyertai kami. Amen. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat seluruh, oh Tuhan, bangsa Indonesia. Oh Tuhan, yang masih mengalami tekanan dengan kesehatan kami. Dan Tuhan mengajarkan pada hari ini bahwa harus kita berjaga-jaga, Haleluya, beriman kepadamu Tuhan. Kami berdoa pemerintah kami, mulai dari pusat, presiden dan wakil presiden, para menteri semua, bahkan Tuhan gubernur, oh Tuhan di daerah-daerah, bahkan sampai di desa-desa, oh Tuhan RT RW, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang ada, masyarakat yang ada. Haleluya, Tuhan berikan Yesus. persatuan Tuhan, Glory, berikan glory, saling haleluya. pengertian kepada mereka, Haleluya. berikan pertobatan, Haleluya, berikan kesatuan haleluya, hati, sehingga ya Tuhan kami boleh merasakan Indonesia Amen. dijamah oleh Amen. Tuhan Haleluya. dengan satu sukacita, Haleluya, sehingga Yesus. hal-hal yang sedang kami hadapi, Haleluya. virus corona ini, oh Tuhan sudah hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Dan Haleluya. kami merasakan kemenangan, sukacita Amen. daripadamu. Amen. Haleluya, Kami Yesus. berdoa buat, oh Tuhan, bagi yang, oh Tuhan, menghadapi penyakit-penyakit, baik itu diserang oleh virus corona, yang sedang opname di rumah sakit. Tuhan, Haleluya, pakailah Yesus. tangan-tangan dokter, pakai alat-alat semua para medis, oh Tuhan, perawat, bahkan Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada dokter-dokter perawat Haleluya, Yesus. untuk mengurus pasien-pasien yang ada, sehingga pasien boleh sembuh di dalam nama Nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Semua Tuhan, oh, virus ini boleh lenyap
dan Amen. kami bebas kembali Haleluya. beribadah, memuji dan Amen. membesarkan nama-Mu. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan dan permohonan kami kepadamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana kami ke depan. Biar Tuhan Engkau ambil alih dan buka jalan. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu. Baik itu milik Tuhan perpuluhan, baik itu persembahan kolektor, baik diakonia, oh Tuhan uang kas untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan ke depan. Tuhan kami serahkan tangan-tangan yang sudah disiapkan, bahkan yang sudah mengirim melalui nomor rekening yang sudah tertera. Oh Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu yang maha kuasa. Tuhan, pakailah tangan hamba bersama tangan Yesus untuk menyerahkan segala pengorbanan-pengorbanan yang ada ini, yang sudah disiapkan, bahkan yang sudah dikirim. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar api kuasa Roh Kudus turun dan Amen. membakar semua pengorbanan Amen. ini Haleluya. menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, Dan Tuhan Yesus. Engkau balas dengan berlipat kali ganda Amen. Amen. sesuai Haleluya. firman-Mu. Karena semua persembahan ini Tuhan, baik itu milik Tuhan perpuluhan, Haleluya, Yesus. baik itu Tuhan kolektor, baik itu uang kas atau diakonia, semua itu berharga dan mulia di Haleluya, mata-Mu. haleluya. Dan Tuhan Engkau akan memberkati usaha-usaha yang ada. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pada hari Yes. ini. Kami merasa damai dan sukacita. Sekalipun Tuhan kami berpisah tempat, kami tetap satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan kami yakin Tuhan Engkau akan memberkati kami. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kita akan angkat satu pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Kami tinggikan Yesus Tuhan, Tuhan, Haleluya. Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kesiapan hati kita, kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Haleluya, Yesus. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dengan damai dan sukacita, dengan berkat-berkat Amin, melimpah. amin, Mulai haleluya. saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, menjemput kita sama-sama di awan-awan yang permai bersama Engkau. Di Haleluya, dalam Yesus. nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus, Tuhan Yesus. kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan,
Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.